Belum berhasil berjualan di affiliate marketing, bikin kalian gedek. Apalagi udah ikut kelas mahal-mahal dan kemudian pada akhirnya kalian tidak dapat apapun. Apakah ini ada kesalahan di kelasnya atau di diri kalian? Nah, mari kita bahas di sini. Semoga saja bisa menjadi insight buat teman-teman semua. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tanggal 2 Januari tahun 2025. Langkah awal untuk membangun menjadi affiliate marketing ini sudah bisa langsung kamu lakukan aja, karena ini bisa menjadi sebuah resolusi di tahun ini. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, kemarin malam ada yang chat ke Akang, sudah ikut kelas banyak dan kemudian juga sudah buang-buang uang untuk iklan, tapi ternyata kenapa sih? Kok gagal mending gagal maning gitu ya. Ya gagal mending gagal maning ada banyak faktor dan sebabnya. Tapi kita akan coba breakdown bahas satu persatu di sini berdasarkan pengalaman Akang. Kita coba kolaborasikan dengan pengalaman Akang ketika berjualan offline dan juga berjualan online ya dari tahun 2002 dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, buat teman-teman semua sebagai informasi terlebih dahulu, jadi buat teman-teman yang ingin mengasah skillnya, menulis, kemudian juga berjualan produk digital seperti berjualan kelas, kita bisa kolaborasi di Wannabe Digital Academy, linknya juga nanti ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke topik utama, langsung aja kita bahas di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, Kang tadi malam dapat chat seperti ini dari salah satu member sebuah kelas yang cukup ternama ya teman-teman ya. Jadi beliau sudah buang-buang uang dan kemudian sudah beriklan banyak tapi ternyata hasilnya masih aja nih ya, kok bisa sih begitu Kang? Yes, kalau Akang lihat di sini ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa affiliate marketing adalah bukan cara cepat untuk menjadi kaya gitu ya teman-teman ya. Even banyak orang yang mempamerkan omset mereka, tapi kita harus lihat dulu. Seperti konten sebelumnya Kang sudah jelaskan ya, cara berpikir kita tuh harus lurus dulu. Nah, ada 3 poin yang bisa Akang breakdown buat teman-teman semua. Jadi semoga saja ini bisa menjadi insight. Yang paling pertama adalah ketika Akang di tahun 2011 itu melamar kerja. Jadi Akang itu orang yang sangat benci sekali dengan pekerjaan marketing. Jadi ketika interview itu Akang tuh selalu ditanya pekerjaan yang paling dibenci apa katanya. Akang selalu jawab yaitu marketing, dan pada akhirnya Akang susah dapat kerjaan karena yang banyak dibutuhkan adalah marketing. Tapi ternyata sekarang Akang sangat menikmati sekali menjadi seorang marketing. Kenapa? Karena ada artnya, ada seninya. Nah, gimana sih caranya kita bisa menikmati itu semua sehingga kita nggak capek gitu loh teman-teman ya. Jadi yang paling pertama adalah kita coba rubah dulu mindsetnya. Kalau mindset kita ingin langsung laku, ya kita bisa ngeluarin modal. Tapi apakah dengan modal itu bisa dijamin langsung laku juga? Enggak juga teman-teman ya. Nah, mindset inilah yang selalu ditekankan kepada setiap orang-orang yang mengambil kelas bahwa tidak pernah ada jalan yang instan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita berpikir menjadi seorang affiliate marketer entah di TikTok affiliate, produk digital itu banyak orang yang menjanjikan dibimbing sampai bisa dibimbing sampai jadi, tapi hasilnya kok masih gitu-gitu aja. Parameternya banyak ya teman-teman ya. Dan yang paling sederhana adalah kalau teman-teman semua adalah orang-orang yang mengandalkan sistem rekomendasi organik atau berdasarkan rekomendasi algoritma, ini butuh waktu yang cukup panjang teman-teman ya. Kenapa sih waktu yang cukup panjang? Yes, karena kita harus bisa bikin konten kita itu menarik dan mendapatkan attention dari calon pembeli kita gitu teman-teman ya. Nah, untuk membuat sebuah konten ini kan perlu dilakukan sebuah riset terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus relevan dengan produk yang akan kita jual. Contoh misalnya kita mau jualan produk digital seperti misalnya ya undangan digital gitu. Berarti kan kita akan menyasar orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahannya atau orang-orang yang ingin menikah gitu loh ya. Jadi nggak mungkin juga kita berjualan produk digital ke orang-orang yang hobinya itu traveling, hobinya itu makan-makan, hobinya itu adalah di edukasi. Ya mungkin bisa dapat, tapi kan itu berbeda ketika kita menyasar target yang tepat, dan kemungkinan peluangnya juga yang biasanya konversi di 30% sampai 40%, ya mungkin konversinya hanya 3 sampai 5%, lebih kecil dibanding ketika kita menyasar target yang memang benar-benar sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Nah, proses membuat konten ini pun tidak mudah.
Jadi proses membuat konten ini pun harus menyesuaikan dengan habit audiens, entah yang ada di TikTok, Instagram, Thread, Twitter, dan juga Pinterest dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua yang mengandalkan sistem rekomendasi organik, yang pastinya itu harus effort lebih. Kalau teman-teman rajin bikin kontennya, teman-teman juga mau analisis apa kekurangan kontennya, itu kalian bukan tidak mungkin bisa mendatangkan penjualan. Akan melihat seorang ibu rumah tangga ya, itu di Thread, akan ngikutin beliau dari 0 followernya sampai sekarang sudah ribuan. Itu penjualannya cukup signifikan ya, karena dia bisa ngasih value. Nah, poin utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan value dalam konten-konten kita. Apakah misalnya value-nya itu, misalnya ya teman-teman berjualan produk digital, value-nya kalau kalian pakai produk undangan fisik, itu kan harus bikin plastiknya, harus ngirimin juga, harus dianterin juga ya teman-teman ya. Kadang-kadang yang orangnya di luar kota ya mau nggak mau kita harus diposin ya teman-teman ya, atau dipaketin. Tapi kalau undangan digital kita cukup share via kontak handphone aja, nggak perlu repot ya teman-teman ya. Bahkan sekarang tuh unik banget ya, kan juga kemarin baru nerima undangan digital tuh ada juga nomor rekening yang mau ngamplop ya teman-teman ya. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu bahwa kita tuh bikin konten arahnya kemana, tujuannya ke siapa, kemudian audiensnya seperti apa. Setelah itu baru riset yang namanya daya beli dari setiap sosial media. Misalnya di TikTok tuh daya belinya berapa, di Instagram berapa, ya kan? Kan harus seperti itu. Kalau kita misalnya mau menjadi affiliate marketer yang bisa berjualan produk, karena seninya berjualan adalah kita harus memahami yang namanya audiens. Pengalaman Akang ketika saat berjualan produk jasa teman-teman ya, mengandalkan mulut ke mulut, itu cukup lama sekali. Ya lama banget, berbeda dengan ketika Akang menggunakan Google Ads. Akang mendapatkan orderan hampir setiap hari, meskipun tidak banyak, hanya 3-4 proyek, karena satu kali dapat proyek waktu itu nilainya bisa sampai 2-30 juta ya teman-teman, dengan margin di dengan margin di 40% teman-teman semua. Nah, andai saja teman-teman peka dengan diri teman-teman semua, pertama kita bisa analisis yang namanya cara membuat konten kita. Yang keduanya juga kita bisa analisis kira-kira apakah produk kita itu market fit atau tidak. Kan itu ya teman-teman ya, yang seringkali diharapkan oleh teman-teman semua ketika ikut kelas, yaitu dibimbing layaknya seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia, lalu bisa diajarin sampai berdiri tegak kayak emak bapaknya yang ngasuh kalian diendong-endong gitu ya, dikasih makan. Nggak begitu teman-teman ya. Intinya ikut kelas itu adalah hanyalah sebuah insight. Selebihnya kalian yang praktek gitu teman-teman ya. Tidak ada satu kelas pun yang menjanjikan kalian bisa langsung dapat orderan banyak. Sama seperti halnya sekolah formal pun, ketika kalian kuliah arsitektur tidak langsung bangun gedung, kalian akan belajar dulu bagaimana cara membangun gedung, kemudian interiornya seperti apa, kemudian tipe interiornya bagaimana, kemudian kekurangan kelebihannya jika menggunakan interior seperti ini apa. Itu kan akan dijelaskan. Setelah lulus kan kalian juga harus tetap cari kerja. Kecuali kalau teman-teman memang sudah punya kolega atau orang tua yang berjalan bisnisnya di bidang desain interior, ya udah langsung tinggal kerja gitu teman-teman ya. Nah, jadi poin yang ketiga adalah kalian harus menghilangkan cara berpikir dengan beriklan itu kalian bisa langsung kaya. Tidak teman-teman ya, sama sekali kalian bilang tidak. Kalau ada yang bilang misalnya dijamin, ya nggak bisa juga, karena kalau kita mau iklan kita harus testing banyak hal. Testingnya ya dari materi iklan, dari copywritingnya, dari produknya. Ada juga kok brand-brand besar yang produknya kurang laku ketika diiklanin. Ya berarti kan tidak ada jaminan bahwa iklan beriklan itu langsung kaya. Tetapi buat teman-teman semua perlu tahu, banyak orang yang beriklan dengan tepat itu adalah ketika mereka sudah ingin melipat gandakan pencapaiannya. Contoh misalnya teman-teman semua sudah berhasil mendapatkan 5 juta pertama dari produk yang kalian jual. Kan nggak ujuk-ujuk kalian minjem duit ke bank terus diiklanin, bunuh diri namanya kalau begitu. Yang pada akhirnya utang nggak kebayar, iklannya boncos, marah-marah, morang-maring, kan kayak begitu. Jadi tahap pertama adalah kesimpulannya, teman-teman kalau ingin sukses di affiliate marketing adalah pelajari bagaimana cara membuat konten, lalu pelajari juga yang namanya audiens. Jangan lupa juga lengkapi ilmu marketing. Karena mau jadi affiliate marketing, mau jadi konten kreator produk digital, ataupun mau jualan apapun, tetap kalian harus melakukan pendekatan kepada audiens. Kalau nggak begitu ya repot teman-teman ya. Lalu yang kedua, jadi buat teman-teman semua itu harus bisa memahami yang namanya bagaimana cara kerja. Cara kerja apa? Cara kerja ketika rekomendasi sistem si algoritma itu mengantarkan konten-konten kalian kepada audiens yang tepat.
teman-teman ya gitu. Jadi mindset kemudian cara bikin konten itu harus jadi satu kesatuan. Kalau misalnya antara mindset, keinginan dan kemudian cara bikin konten tidak sinkron, gimana tuh nggak sinkron tuh? Otaknya kita udah ikut kelas pingin langsung kaya, hatinya gemes pingin buru-buru cepet laku, ya. Kemudian bikin konten asal-asalan, udah nggak nyambung deh. 3 poin ini bakal bikin berantakan hidup kalian. Apalagi kalau kalian nekat iklan gitu ya teman-teman ya. Nggak ada sih iklan yang langsung berhasil, nggak ada. Semuanya itu pasti butuh testing, butuh proses. Jadi Akang pun sama, ikut member di kelas digital marketing nggak cuma satu, sama kok semuanya butuh proses. Bahkan mentor-mentor pun mengatakan bahwa ketika kalian beriklan itu harus tahu dulu target audiensnya siapa, kemudian cara pemasaran seperti apa, kemudian banyak juga parameter lainnya. Nanti kita akan bahas kira-kira langkah seperti apa yang paling awal, yang paling mendasar ketika kalian mau berjual produk digital ataupun berjual produk fisik, karena semuanya menurut Akang sama aja, mau di produk digital, di produk fisik, selama kalian bisa menemukan audiens yang tepat, platform yang tepat, produk yang tepat, itu semuanya akan ada peluang laku. Ya minimal conversion dari 100% ya dapat 2-30% kan lumayan ya, kali di jumlah audiens. Anda target audiens kalian 1 juta ya, kalau bisa dapat 30%-nya yang convert yang convert gitu ya, berarti kan sekitar berapa, 300.000 orang kan teman-teman ya. Itu yang kita mainkan. Jadi yang penting mindsetnya di clean up dulu biar enggak bermental instan. Yang kedua kita perbaiki bareng-bareng bagaimana cara bikin konten, kemudian lakukan pendekatan-pendekatan terhadap audiens kalian. Dan yang paling terakhir adalah jangan coba-coba kalian beriklan kalau kalian misalnya masih punya modal yang terbatas, sehingga pada akhirnya kalian hanya akan berakhir dengan penyesalan dan rugi. Jadi buat teman-teman semua yang mau share juga, kita insya Allah kita akan coba ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Kita akan coba atur waktunya. Sekalian juga akan ingin berkenalan dengan teman-teman semuanya nih. Ada kurang lebih 1.600 subscriber ya, minimalnya kita bisa join ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira keresahan kalian tuh apa sih? Kegelisahan kalian tuh apa sih? Kita bisa coba bertukar pikiran. Semoga saja akan bisa ngebantu teman-teman semua lewat konten-konten ini, dan mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa bergabung di Wannabe Digital Academy. Sampai jumpa di next konten. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.